Dalam derivatif fungsi di sini kita berbicara di sistem bilangan real, kemudian kita misalkan misalnya di sini I, di sini kita katakan interval ya, dia interval pada R, pada sistem bilangan real R, kemudian kita punya fungsi, fungsinya ini domainnya I, kemudian dipetakan pada R, kemudian kita punya satu titik C, ini terletak pada I di sini. Nah, kemudian kita akan membicarakan apa itu derivatif fungsi f di titik C. Di sini kita katakan jadi bilangan L itu dikatakan derivatif fungsi f di C. Di sini jika kita punya di sini untuk setiap epsilon positif itu dijamin ada ya. Jadi dijamin ada delta positif sehingga di sini kita punya untuk setiap X pada domainnya berarti pada I, kemudian dengan syarat jaraknya X ke C itu lebih dari 0 dan kurang dari delta, ini harus berlaku Fx dikurangi dengan Fc, kemudian dibagi dengan X min C, ini dikurangi dengan L. Nah, harga mutlaknya di sini dia harus kurang dari epsilon. Nah, dalam hal ini kemudian kita katakan bahwa turunan dari diferensial dari f di titik C atau kita sebut dengan biasanya kita simbolkan f aksen C ya. Jadi dalam kasus ini lebih lanjut nanti kita simbolkan bahwa f aksen C di sini adalah L di sini. Nah, kemudian mengingat definisi ini itu kita ingat kembali terkait definisi limit fungsi, maka ini sebenarnya mendefinisikan itu ya analog dengan limit fungsi, maka kita katakan sebenarnya fungsi f itu terdiferensial di titik C jika limitnya dari fungsi yang kita punya ini tadi ada. Jadi karena definisi ini analog dengan definisi limit fungsi, maka akhirnya kita punya f terdiferensial di titik C atau nilainya L tadi jika limit X menuju C dari Fx, ini tadi ya, dikurangi dengan Fc, dibagi dengan X min C. Jika limit ini ada, maka kita katakan nanti F terdiferensial di C. Jadi ketika kita ingin melihat suatu fungsi terdiferensial di titik C, kita bisa memanfaatkan limit yang di sini. Nah, misalnya kita punya sekarang kita mau tunjukkan apakah misalnya di sini 2x ya, misalnya kita punya fx sebagai contoh di sini ya. Fx sama dengan misalnya 2x di sini, kemudian untuk setiap x misalnya kita buat di selang tertutup 0 sampai dengan 3 misalnya intervalnya di sini. Nah, kita mau melihat misalnya derivatif fungsi ini di titik misalnya di titik 1. Jadi kita mau melihat f aksen di titik 1. Maka kita punya di sini sebenarnya f aksen 1 ini adalah limit x menuju 1 dari fx. Fx-nya berarti di sini fx-nya kita punya 2x ya. Di sini atau kita tulis dulu ya fx. Nah, dikurangi fc-nya itu f1, nah, dikurangi x min 1. Jadi di sini kita punya sebenarnya limit, kita tulis di bawah ya, limit X menuju 1 dari efeknya berarti 2X ya, kemudian F1. Jadi kita harus melihat ini, nah ini ketika di titik 1, teman-teman punya F1-nya berarti 2 ya. Nah, ini berarti dikurangi 2 per X min 1. Jadi di sini kita punya limit X menuju 1 dari 2 di sini X min 1 ya. X min 1, nah karena ini limit maka kita bicara di sekitar titik 1 ya, jadi ini tidak pernah 1, maka ini bisa kita sederhanakan. Nah ini hasilnya menjadi 2. Jadi turunan dari 2x di titik 1 ini adalah 2 nilainya.
Nah, rekan-rekan bisa melihatnya untuk memperumum fungsi ini bagaimana jika 2x akan kita turunkan di sebarang titik pada domainnya nanti ya. Jadi di sini kita bisa lihat misalnya teman-teman mau membuktikan, misalnya kita punya di sini contoh selanjutnya ya, fx sama dengan 2x, kemudian x-nya di sini untuk setiap bilangan real misalnya. Nah, untuk mencari turunan ini di sebarang titik pada sistem bilangan real, teman-teman bisa memisalkan dulu di sini. Misalkan C di sini adalah sebarang titik pada R. Nah, kemudian kita akan mencari F di titik C, ini berarti adalah limit X menuju C dari Fx min Fc dikurangi dengan X min C. Nah, ini berarti limit X menuju C dari 2X. Nah, Fc-nya berarti karena di sini 2X, maka menjadi 2C ya. Di sini X min C, ini menjadi limit X menuju C dari 2X min C dibagi dengan X min C ya. Maka ini bisa kita sederhanakan karena ini limit, jadi nilainya tidak pernah C, artinya dia tidak pernah 0 nanti ya, X min C-nya di sini. Maka kita punya di sini limit X menuju C dari 2, jadi nilainya adalah 2 ya. Nah, jadi berapapun nilai C-nya, nanti turunan dari 2X ini adalah 2 di sini tadi untuk 2X. Jika rekan-rekan perhatikan di contoh pertama tadi ya, kita berbicara turunan di titik. Di sini kan apa namanya? C-nya sama dengan 1 ya. Jadi dia terdiferensial di 1. Nah, di sini jika teman-teman bisa membuktikan ternyata di setiap R fungsi 2x ini juga terdiferensial, maka ini kita katakan F terdiferensial pada R karena di setiap R-nya dia terdiferensial di sini. Jadi rekan-rekan punya jika F di sini ini dia dikatakan terdiferensial di C. Nah, ini jika limit X menuju C dari Fx, kemudian dikurangi dengan Fc, kemudian dibagi X min C di sini ada. Sedangkan teman-teman punya nanti F terdiferensial pada misalnya himpunan A di sini. Nah, jika untuk setiap C pada A, di sini F-nya terdiferensial di C. Nah, jadi C ini kita bicara untuk satu titik di sini ya dengan definisi ini, kemudian F terdiferensial pada A, jadi pada suatu himpunan di sini ya, terdiferensial pada suatu himpunan jika di setiap anggota himpunan itu F-nya terdiferensial di sini. Nah, ini contohnya seperti rekan-rekan lihat sebelumnya tadi ya. Di sini F terdiferensial di 1, nah, sedangkan di sini kan di sebarang titik pada R di sini, nah C-nya ternyata F aksen C di sini ada limitnya 2. Nah, di sini sebenarnya bisa rekan-rekan simpulkan dari pekerjaan kita yang di sini tadi, maka F terdiferensial pada R di sini. Nah, karena di sini kita bicara tadi domainnya di sini R dan terbukti dia terdiferensial di seluruh R.